Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Salam, selamat pagi untuk kita semua. Pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah Minggu dengan liturgi khusus, yaitu liturgi perayaan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia. Tema untuk kita dalam perayaan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia ini adalah Aku adalah Alfa dan Omega. Wahyu 22 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-13. Sedang subtema kita, beritakanlah Injil. Nas Alkitab diambil dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17 dan Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 44. Berita jemaat untuk kita pada ibadah Minggu 4 Oktober 2020. Pertama-tama Majelis Jemaat GKS Sinar Kasih mengucapkan selamat melaksanakan ibadah Minggu di keluarga rumah tangga masing-masing. Semoga pelaksanaan ibadah kita tetap hikmat. Kiranya nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Dan kehidupan kita diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran bagi Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang merayakan ulang tahun kelahiran, dan kemudian juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun perkawinan bagi Bapak Ibu sekalian yang merayakan ulang tahun perkawinan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian. Majelis Jemaat juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang di sepanjang minggu ini telah memberikan persembahan syukur, baik dalam bentuk kolekte persembahan hari Minggu, korban syukur, dan lain-lain. Atas nama majelis kami menyampaikan ucapan terima kasih, kiranya Tuhan memberkati dan Bapak Ibu sekalian dan memberi kelimpahan. Kita akan mendengarkan berita jemaat. Hari ini kita berhimpun bersama untuk memuliakan Tuhan yang memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Anugerah itu dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang disalibkan, sehingga keselamatan itu datang kepada bangsa-bangsa seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarkannya. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat yang ke-28. Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan tersebut, kita dipanggil, diutus untuk memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Semangat inilah yang mendasar kita dalam merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Secara khusus dalam konteks pemberitaan Injil Gereja Kalimantan Evangelis untuk mengingatkan kita kembali pada tugas panggilan kita dan menguatkan kita untuk tetap setia pada panggilan. Beritakanlah Injil, sehingga semua orang yang mendengar akan menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Mari kita berdiri bersama menyanyikan pujian bagi Allah. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 183, bait yang pertama dan yang kedua. Mari sebarkan Injil. Sebarkan Injil ke seluruh
mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Tetaplah Yesus Tuhanmu akan melindungi berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari berkatakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nah, pembimbing, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini, Minggu, terambil dari Nas Almanak GKE yang terdapat dalam Perjanjian Lama, Keluaran 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-17 dengan perikop ke-10 firman. Keluaran 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-17 dengan perikop ke-10 firman. Demikian saya akan membacakannya. Perikop ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat
dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, di hari perjamuan kudus sedunia dan pekabaran Injil Indonesia, kami mau mengalaskannya dengan firman Tuhan. Kami memohon kuat kuasa Roh Kudus Tuhan hadir dan bekerja untuk memampukan kami agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kitab Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 46. Perikopnya perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Karena kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu
dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Amin. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah pada Minggu 4 Oktober 2020 ini saya buat tema menjalani hidup dengan tanggung jawab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang tuan tanah membuka kebun anggur, memagarinya, membangun menara penjaga agar aman. Kemudian membuat lubang tempat memeras anggur. Kemudian menyewakan kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap. Ketika tiba musim petik, tuan tanah menyuruh hamba-hambanya untuk menerima bagiannya. Namun penggarap-penggarap menganiaya mereka. Kemudian tuan tanah mengirim anaknya. Kembali lagi penggarap-penggarap membunuh sang anak. Dengan motif pembunuhan ialah penggarap-penggarap ingin memiliki kebun anggur itu. Perumpamaan ini mengingatkan bahwa tubuh, hidup dan kehidupan kita adalah pemberian Tuhan. Maka sewajarnya kita menjalani kehidupan ini dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan dengan cara menghasilkan buah kerajaan, yakni melalui pekerjaan yang dimandatkan kepada kita. Firman Tuhan pada ayat 43, Allah telah memberikan kerajaan Allah, yaitu kasih Allah yang menyelamatkan. Sebab itu Tuhan menghendaki agar setiap orang yang telah menerima kerajaan Allah menghasilkan buah kerajaan, yaitu kasih. Saudara-saudara, sifat penggarap-penggarap pada perumpamaan ingin memiliki sendiri kasih dan keselamatan dari Allah, namun tidak memperlakukannya kepada sesama manusia dan ciptaan lainnya. Allah memberikan kepercayaan untuk melakukan kasih-Nya melalui tugas, pekerjaan, jabatan, apapun status kita. Sebagai masyarakat pun kita mempunyai tanggung jawab untuk mendukung program pemerintah mewujudkan kehidupan bangsa yang menjadi lebih baik. Demikian juga melalui jabatan, tugas dan pekerjaan, bahkan usaha kita. Marilah kita selalu bermohon kepada Tuhan melalui doa agar kita dapat menjadi penggarap-penggarap kebun anggur yang mempersembahkan buah anggur yang baik kepada Tuhan dengan mengasihi sesama kita dan ciptaan Tuhan lainnya. Tuhan Yesus Kristus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam ibadah perjamuan kudus dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Penetapan dan arti perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri seperti yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai 26. Untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sangat luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan materai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini, kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihan-Nya. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan kudus ini kiranya menghibur dan menguatkan kita. Kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal,
dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes pasal 6 ayat 54. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu, supaya dalam perjamuan kudus ini, Tuhan bekerja dengan roh-Mu di dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus, Anak-Mu. Tolonglah kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkali diri kami, sehingga baik waktu suka atau duka, hidup atau mati, kami dapat hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama orang percaya pada segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi, kita masuk dalam pemeriksaan diri dan nasihat. Supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus ini dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan, dan penghiburan, serta hidup berpengharapan, marilah kita masing-masing memeriksa diri di hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari kampunan dari Tuhan? Sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini
bukan karena kita sempurna, melainkan karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendak-Nya. Maka kita yakin, biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tetapi Allah menerima kita di dalam anugerah-Nya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga bagi anak-anak, kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan dipersilakan untuk berdoa di dalam hati masing-masing. Kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus pada malam tatkala Ia diserahkan itu, diambilnya roti dan setelah mengucapkan doa syukur, Ia membelah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan Ia memberikan piala anggur itu kepada mereka. "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus, "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan yang merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah sedia." Ambillah, inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang dicelahkan karena dosa kita. Ambillah, inilah tanda dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Amin. Makanlah. Dan minumlah. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam doa syukur dan doa syafaat. Allah yang telah mengasihi kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih Tuhan memberikan kami keselamatan dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan tipu daya, memberikan keselamatan bagi kami dari kuasa dosa, sehingga kami dibebaskan dari maut. Ajarlah kami senantiasa untuk bersyukur, agar kami selalu ingat bahwa Allah dalam Yesus Kristus telah sangat mengasihi kami, yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Dan biarlah kami dimampukan oleh Tuhan
mewujudkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa dalam kerajaan surga, demikian juga kami memohon Tuhan menyertai pekabaran Injil yang dilakukan oleh gereja-gereja dimanapun mereka berada, agar melalui pekabaran Injil itu hidup sesama manusia boleh saling mengasihi dan manusia juga menyatakan kasihnya bagi ciptaan Tuhan lainnya. Berkati pekabaran Injil yang dilakukan, dan kami persembahkan itu semua untuk menjadi pelayanan gerejamu, agar kehidupan bersama di tengah-tengah dunia ini, di dalam perbedaan-perbedaan yang ada, boleh menjadi semakin lebih baik. Demikian juga kami mohon penyertaan Tuhan atas kehidupan bangsa-bangsa di tengah-tengah dunia ini yang berhadapan dengan pandemi COVID-19. Kami mohon kepadamu ya Bapa, agar orang-orang yang terinfeksi dengan kemurahan Tuhan beroleh disembuhkan. Demikian juga tenaga-tenaga kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka agar mereka tetap sehat, sehingga mereka boleh Tuhan pakai untuk menyatakan kesembuhan bagi yang sakit. Kami juga mohon penyertaan Tuhan bagi pemerintah kami, agar pemerintah kami juga boleh menyikapi segala sesuatu sebagai akibat atau dampak dari pandemi COVID-19 ini dengan bijaksana, sehingga kehidupan masyarakat Indonesia tetap baik. Demikian juga kami mohon penyertaan Tuhan bagi seluruh masyarakat Indonesia agar dapat memberikan dukungan dalam upaya pencegahan yang dilakukan. Kami juga memohon kepadamu ya Bapa untuk menyertai masyarakat di Kalimantan Tengah, di mana pada bulan Desember nanti akan dilakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Dan biarlah kuasa kasih Tuhan menyertai agar setiap kami yang memilih boleh melakukan pilihan dengan penuh tanggung jawab. Bapa dalam kerajaan sorga, demikian juga bagi pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gerejamu dimanapun berada. Tuhan memberikan kemampuan agar gerejamu boleh menyatakan kasih di tengah-tengah situasi dan kami hadapi pada saat ini di dalam kehidupan bersama. Kami juga memohon Tuhan menyertai gerejamu di dalam menyatakan pelayanan kasih bagi sesama manusia, anak yatim piatu, fakir miskin, janda duda yang telah lanjut usia. Dan biarlah pelayanan kasih itu menjadi kepujian dan kemuliaan bagi Tuhan saja. Inilah syafaat yang kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyerahkan persembahan syukur sekaligus untuk perjamuan kudus. Sebelum kita menyerahkan persembahan, dengarkanlah nas untuk kita. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mazmur 86 ayat yang ke-12, Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Mari kita berdoa. Dengan ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, karena semua itu berasal daripadamu. Berita Injil telah mengubah hidup kami, yang olehnya kami dapat bekerja dan melayani
serta menerima berkat-berkat-Mu. Berkatilah persembahan syukur ini, kiranya berguna untuk menopang berita Injil dan pelayanan gereja-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427, bait yang pertama sampai dengan selesai persembahan dikumpulkan. Ku suka menuturkan. Saudara-saudara diundang untuk berdiri pengutusan. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dituntut oleh Tuhan, yaitu berlakulah adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sudah selesai materi minggu.